Shalom, salam moderasi, kembali lagi dalam program Sumbu Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu bersama dengan saya Freddy Sihotan, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita masih di dalam menyambut suasana Natal di bulan Desember ini. Saya akan memberikan renungan di dalam Nats Mazmur 113 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah? Kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Sobat terkasih, kita sudah membaca firman Tuhan tadi, di mana di sini bahwa Mazmur 113 itu merupakan satu momen, yaitu berbicara tentang Paskah. Tetapi bila kita mengaitkan tentang suasana Natal pada hari ini adalah kita tidak kehilangan inti beriti Natal. Sebenarnya ada di mana? Lalu yang Tuhan mau kita hidup seperti apa? Mazmur 113 ini adalah seri Mazmur Hallel yang pertama, dan pada waktu Yesus melakukan perjamuan terakhir, mungkin Mazmur pertama yang dia nyanyikan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Mazmur ini bukan hanya berkait dengan Natal, tetapi juga dengan kematian Kristus. Memang kita tidak bisa membicarakan Natal tanpa kematian. Kita juga tidak bisa membicarakan kematian tanpa kelahiran. Dua-duanya meskipun berbeda, kita tidak bisa pisahkan. Apa yang dipelajari dalam Mazmur 113 ini? Ada ajakan untuk memuji Tuhan. Dan yang memuji Tuhan disebut hamba-hamba Tuhan. Ini bukan hamba-hamba Tuhan dalam pengertian para pendeta, pastor, majelis, ataupun orang-orang penting atau terhormat di dalam gereja. Semua orang yang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan dalam hal ini. Bahasa Indonesia istilahnya tidak langsung yang dipakai adalah istilah ibadah. Istilah ibadah ini akar katanya sama dengan abdi, melainkan ibadah maksudnya mengabdi, melayani, to serve. Dalam bahasa Inggris, istilah ibadah adalah service, yaitu kebaktian, pengabdian yang dikaitkan dengan serving God. Di dalam ibadah kita melayani Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja dengan mentalitas terus mau dilayani, tapi tidak pernah tertarik melayani Tuhan, saudara belum mengerti artinya ibadah Kristen. Saya memberikan hal ini ataupun mengatakan tidak ada fase seperti ini dalam kehidupan kita. Memang pasti ada fase pertumbuhan seperti ini. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, terus berada dalam keadaan yang mau dilayani, berarti kita belum mengerti kekristenan. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan waktu dia memanggil murid-muridnya, dia mau supaya saudara dan saya juga belajar untuk melayani. Waktu beribadah kepada Tuhan, kita bukan mau dilayani, melainkan kita melayani. Maka di sini dikatakan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai abdi-abdi Tuhan, hai pelayan-pelayan Tuhan. Poinnya, kita tidak bisa mengenal Tuhan terlepas dari perspektif ibadah. Kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa sikap beribadah. Theology of praise mutlak harus ada untuk mengenal Allah.
Bila membaca cerita Natal, Tuhan menjadi baik itu adalah tindakan Tuhan turun ke bawah. Seperti yang sudah kita baca perikop di Mazmur 113 tadi. Dia betul-betul turun ke tempat yang bawah. Dia lahir di tempat yang sangat bawah. Dan dia juga berjumpa dengan orang-orang yang ada di bawah. Tetapi orang-orang yang tetap mau berada di atas, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka terlalu tinggi. Mereka terlalu tinggi untuk posisinya. Tuhan yang ada di bawah. Herodes berkata, Tuhan tidak ada di sana. Pilatus, Tuhan tidak ada di sana. Pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, mahkamah agama, serta orang-orang keren dalam dunia keagamaan orang Yahudi, Tuhan juga tidak ada di sana. Karena Tuhan terlalu rendah turunnya. Mereka di atas, Tuhan ada di bawah. Padahal Tuhan ada di tempat yang tinggi, di tempat yang maha tinggi. Sebagaimana dikatakan malaikat, ataupun yang biasa dinyanyikan setiap umat Kristen, Gloria in excelsis Deo. Tapi dia turun ke bawah untuk memberikan damai kepada umat manusia. Damai yang dikatakan diterima oleh orang-orang yang ada di bawah. Ini menjadi suatu kekhawatiran dalam kehidupan orang-orang Kristen yang terus-menerus bergerak mau ke atas. Di tempat atas sepertinya pemandangan lebih bagus. Orang yang di atas melihat ke bawah, seperti mendapat overview. Sekarang ini ada drone sehingga orang bisa melihat dari atas satu pemandangan yang sangat menyenangkan. Orang senang sekali mendapatkan scanning, look yang dari atas itu. Waktu di atas dia pikir bisa melihat semuanya ke bawah. Dan dia menikmati pandangan seperti itu. Tapi celaka, di tempat itu mungkin Tuhan tidak ada. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah menjadi satu sosok dan pribadi yang benar-benar memiliki sikap untuk bersama-sama dengan orang yang mungkin dianggap rendah ataupun dianggap hina. Bahkan kita bisa meresponi bahwa kita belajar daripada Kristus untuk bersikap menjadi orang yang siap, bahkan memiliki mentalitas untuk melayani Tuhan. Bukan untuk menjadi sebuah kebanggaan atau mencari popularitas atau mencari sebuah pengakuan, approval, ataupun mencari semua zona kenyamanan ataupun menjadi orang yang memiliki sikap power atau penguasa. Tetapi di sini adalah bagaimana belajar untuk merendahkan diri ataupun bersikap rendah hati. Seperti Yesuslah yang menjadi. Antara Natal dan salib itu merupakan satu kesatuan sehingga kita memahami kekristenan secara utuh. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam moderasi.